Amelia, Hadir Bu. Alden, Hadir Bu. Christian, Absen. Absen. Rizky, Hadir Bu. Rahel, Rosnita, Hadir Bu. Setia Wijanyanti Dia, Hadir Bu. Niki Albert, Hadir Bu. Stefanu, Hadir Bu. William Junius. Hadir Bu. Oke, satu orang yang tidak masuk ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa nggak masuk? Kemarin kan kita sudah belajar coding, benar? Ada yang masih tahu tentang coding itu apa? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oh, silakan Ernest dulu. Coding adalah bahasa komunikasi antara manusia dan mesin. Contohnya ketika kita main game. Codinglah yang mengatur toko dalam game bisa bergerak, melompat atau mendapat skor. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang Itu bagus sekali ya. Masih ingat kemarin tentang coding. Nah, juga di sini ada manfaat kita belajar coding. Ada yang tahu manfaatnya apa? Oke, silakan Harun. Manfaat kita coding meningkatkan kreativitas dan mempersiapkan masa depan di era digital. Keterampilan coding sangat berbahagia untuk masa depan karena berbasis teknologi. Anak-anak akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang terus berkembangkan dan semakin canggih. Oke, itulah arti coding dan manfaatnya. Sudah bisa diceritakan teman-temanmu dan pasti diingat sama teman-temanmu. Terus hari ini kita akan belajar tentang bagian dari coding itu sendiri, yaitu kecerdasan artifisial atau juga disebut kecerdasan buatan. Ada yang pernah dengar AI? AI. Nah, AI itu dia dalam bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence, AI. Kalau kita dibilang bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Itu namanya adalah kecerdasan artifisial. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak kami bisa menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua, bisa membandingkan antara mesin cerdas dan dengan mesin non cerdas. Yang ketiga, bisa memberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mungkin masih anak-anak bertanya apa itu AI. Ya, bisa kita baca bersama-sama di sini. Itu kecerdasan artifisial atau adalah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, AI ini tidak mengikuti perintah, tetapi juga bisa membuat keputusan sendiri dari data yang kita punya. Contoh sederhananya, saat kita mengobrol dengan Google Assistant, hari ini cuaca bagaimana? Dan dia langsung menjawab. Contoh, siapa yang mau ke depan? Ke depan satu orang. Google, gimana cuaca hari ini? Apa tanggal hari ini? Oke, silakan. Nah, itu adalah contoh Google Assistant. Dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan sama dia ya. Jadi inilah yang kita sebut mesin cerdas. Salah satu dari mesin cerdas. Nah, contoh lain di sini adalah
main Mobile Legends ya kan? Iya. Free Fire. Nah, di situ pasti ada musuhnya ya kan? Dia bergerak sendiri, melompat sendiri, seolah-olah mereka pintar. Padahal itu adalah dari the AI. Apa AI ini? Kecerdasan buatan manusia, atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Nah, mesin ini bisa berpikir dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah yang Bunda sebutkan tadi, contoh-contohnya adalah yang disebut mesin cerdas. Oke, lanjut. Nah, mesin cerdas ini artinya adalah dia mesin yang dapat menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Ya, seperti tadi nanyakan cuacanya bagaimana, Google dia bilang cuaca hari ini agak mendung. Jadi dia bisa memprediksi apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tanyakan kepada dia. Jadi dia mampu mengambil keputusan dan bertindak tanpa campur tangan oleh manusia. Ini contohnya tadi adalah HP, ya kan? Google Assistant, YouTube. Nah, ketika kita nonton YouTube, misalnya kita cari Upin dan Ipin, nanti muncullah semua film Upin dan Ipin. Nah, itu dia dinamakan dia cerdas. Nah, di sini kecerdasan buatan manusia ini ada juga yang tidak cerdas. Namanya mesin non cerdas. Nah, mesin non cerdas ini adalah mesin yang beroperasi berdasarkan instruksi atau program yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk belajar, ya, beradaptasi ataupun membuat keputusan sendiri. Nah, tugas mereka sangat spesifik dan tidak fleksibel. Ciri-ciri mesin non cerdas tidak dapat belajar. Mereka tidak dapat belajar seperti mesin cerdas tadi. Nah, mesin ini hanya menjalankan perintah yang sudah diprogramkan kepadanya. Mereka tidak bisa belajar dari kesalahan atau pengalaman. Contoh, blender, kipas angin, kalkulator, dan lain-lain. Misal kita mau membuat jus. Jadi ketika kita colokin jusnya, colokan kabelnya itu, dia hanya bisa mengerti perintah on. Artinya on itu adalah hidup. Kemudian habis itu nggak bisa dia hidup aja kalau nggak kita matikan, ya kan? Nah, itu namanya mesin non cerdas. Nah, seperti juga kita kalkulator, kalau kita pencet kalkulator kan, kita tekan satu aja yang ditekan. Tidak mungkin dia menekan angka 9. Nah, itu adalah contoh non cerdas. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari bentuk cara kerjanya yaitu mesin non cerdas dia hanya ikut perintah hasil dari coding. Nah, kalau yang cerdas bisa belajar dari pengalaman atau data. Dari aspek kemampuan belajar, kalau mesin non cerdas dia tidak bisa belajar, tetap itu aja, ya. Nah, kalau untuk mesin cerdas bisa belajar dan jadi lebih pintar. Nah, ya. Terus kalau sesuai dengan aspek keputusan, dia tidak bisa memutuskan sendiri. Harus manusia yang memutuskan dia mati atau hidup.
tahu masih fokus nggak ini? Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tetap konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, siap. Oke, sudah siap? Kita akan main game yang sangat seru. Sudah siap? Sudah. Oke. Nanti boleh ke depan satu-satu. Kita di sini akan mengadakan game. Perbedaan mesin cerdas atau non cerdas. Kamu bisa memilih. Kamu bisa membedakan apakah nanti yang ada di layar ini itu mesin cerdas atau mesin non cerdas. Ini adalah game yang dibuat untuk kalian supaya kalian tahu cara membedakan mesinnya. Kecerdasan artifisial itu termasuk mesin cerdas atau bukan mesin cerdas. Oke. Kita mulai dari grup 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dimulai dari Ernest. Coba Ernest. Oke, hore, kamu hebat, benar ya. Erlina, maju ke depan. Nanti tidak ke sana nanti ya. Kamu bisa membedakan dia mesin cuci? Oke, benar. Benar. Lanjut. Lanjut. Oke, benar. Lanjut. Dapat kesempatan semua ya, jadi Bunda tahu nanti bisa nggak kalian. Oke, hebat. Petro, kipas angin. Aduh, Petro belum fokus ya. Lanjut Alvaro. Oke, benar, hebat ya. Ariel. Televisi lama yang hanya bisa berganti channelnya. Oke, benar. Lanjut, Abel. Oke, hebat. Lanjut. Oke, hebat. Ariel. Netflix. Oke, benar. Alam.
siswa. Jadi ini kelompok ini harus tentukan kerjasamanya di sini tergantung dari kerjasama kelompok kita sendiri ya. Jadi kelompok 1. Oke. Sekarang Bunda akan bagikan KPD sama kalian. Ini mendapat satu kelompok satu kertas ya. Jadi diharapkan kerjasama kepada setiap kelompok. Jangan ada yang diam-diam saja. Jadi harus aktif. Setiap kelompok harus aktif ya. Harus sama-sama bekerja.